Kita tanami padi itu hasilnya lebih untung dari kita nanam edamame. Bergas TV, Colors of Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarjuni dari kelompok tani Harapan Makmur Sepet Purwobinangun Pakem. Bergas TV, Colors of Jogja. Awal mula saya menanam edamame atau yang disebut kedelai Jepang di sini. Awal mula saya ada pertemuan di Gapoktan Purwo Agro Mandiri yang diketuai oleh Bapak Inoki. Waktu itu saya menanam sekitar benih 4 kilo. Ya setelah kita ambil hasilnya, ternyata yang untuk polong 2 dan 3 itu menjadi sekitar mendapatkan 625 kilo, dan yang kecil yang polong 1 atau yang kecil itu tidak saya hitung. Setelah itu saya hitung-hitung daripada kita nanam padi, ternyata hasilnya lebih banyak kalau kita menanam edamame. Dan dari segi umur juga sangat pendek, yaitu hanya sekitar 70 hari kita sudah panen. Dan setelah itu langsung kita kasihkan benih lagi, sehingga istirahatnya tanah itu tidak begitu lama, sehingga kita ya mendapatkan hasil yang lebih bagus. Contohnya seperti ini tanaman di halaman rumah saja itu saya tanami, ternyata juga cocok dan ternyata bisa hasilnya juga, buahnya juga banyak, tidak kalah dengan yang di sawah. Yang 4 kilo itu kan tadi disebut menjadi 625 kilo. Nah, itu kalau dirupiahkan kira-kira semuanya total antara modal sama keuntungan bisa diceritakan, Pak? Bisa. Jadi begini, masalah harga. Kalau kita jual dengan rekanan itu biasanya hanya 1 kilo itu di harga 10.000. Cuman kalau kita bisa masarkan sendiri itu minimal 14 sampai 15.000 rupiah. Jadi seandainya kita hitung saja dengan kita rekanan 10.000 aja, itu saya sudah mendapatkan uang sekitar 6.250.000. Dan kita modal benih itu sekitar 400.000. Terus kita pakai pupuk itu pupuk dari Gapoktan, pupuk organik itu sekitar 10 liter. 10 literku per liternya 7.000, sehingga total 70.000 rupiah di total itu. Maka padahal biasanya kalau saya tanam ini padi itu saya maksimal per musim itu hanya mendapatkan gabah sekitar kurang lebih 4 kintal, itu pun kalau bagus. Padahal kalau 4 kintal kalau saya hitung hanya menghasilkan sekitar 2 jutaan rupiah, sehingga kan kita ya mendapatkan untung daripada kita nanam padi, lebih untung menanam edamame gitu. Ini udah masuk ke tanaman berapa kali, Pak? Kalau yang ini baru pertama. Cuman kalau yang di sawah saya biasanya sudah yang di sana yang besok itu mau panen itu sudah saya tanami 7 kali. Jadi setiap kita red terus langsung kita lagi kalau saya tanami lagi. Ini lahan saya yang di dusun sebelah, yang di sawah. Ini sudah saya tanami, ini yang terus terang sejak 2016 ini saya tanami cabai.
cabai pun tak kasih tumpang sari dengan edamame sampai sekarang. Dan ini ya berturut-turut tak saya mulus saya tanami edamame itu sudah 7 kali. Setiap panen itu rata-rata kita mendapatkan yang terjual, dalam arti yang kolongnya 2 dan 3 itu sekitar 7 kuintal per musim. Kalau kita jual di rekanan itu hanya di angka 10.000 per kilo. Cuman kalau kita bisa jual di pasar di luar itu biasanya di harga 14 sampai 15.000 rupiah. Ini luas lahan berapa, Pak? Ini luas lahan ada sekitar 1.200 meter. Menghabiskan benih 7,5 kilo. Artinya kalau sekitar 7 kintal ya dipukul rata harga kotor sekitar 7 juta lah, katakanlah itu pasti 7 juta. Ketimbang tanaman yang lain, edamame ini berpeluang buat pasarnya lebih mudah. Kira-kira mungkin gitu, Pak? Ya pasarnya mas sekarang udah mudah, dan lagi ya yang jelas daripada kita tanami padi itu hasilnya lebih untung dari kita nanam edamame. Hasilnya juga waktunya juga singkat. Kalau ini saya 70 hari Pak udah panen, nanti terus tapi tanami lagi 70 hari lagi panen. Padahal kalau kita nanam padi itu umur paling tidak ya kita pasti 4 bulan itu baru dengan kita menyemai benih itu biasanya sampai 4 bulan. Nah, padahal kalau ini 70 hari kan berarti mungkin ya tak tanduri padi 2 kali, ini mungkin bisa 3 kali. Artinya secara ekonomi lebih menguntungkan edamame ya? Lebih menguntungkan edamame. Budidayanya susah nggak sih Pak edamame itu? Budidayanya kalau saya anggap ya nggak susah juga, cuman kendalanya begini. Seandainya di musim kemarau seperti ini, memang kita harus ekstra setelah kita tanam, kita tutup dengan tambahan mulsa lagi. Nanti kurang lebih 4 hari itu mulsa kita buka, itu biasanya udah tumbuh, benih itu sudah pada tumbuh. Kalau ke ketinggian sama tanah, iklim pengaruh nggak Pak? Ini kan ke dataran tinggi termasuk daerah Purwobinangun ini. Purwobinangun itu sebenarnya bukan tinggi, cuman di Purwobinangun itu datarannya di dataran medium, dalam arti ya mungkin di tengah-tengah, bisa ya nggak rendah nggak tinggi, di dataran medium. Dari anggota kelompok tani ini yang nanam edamame sudah banyak Pak? Ya untuk sementara itu hanya sekitar baru 15-an orang dari anggota kelompok kami di kelompok Harapan Makmur. Bergas TV, Colors of Jogja.